And we are live di Ngobrol Seru MMA bersama Bung Bram. Dan what a night, kembali di One Pride Fight Night 41. Benar-benar kejadian yang benar-benar mengagetkan kalau saya bilang. Luar biasa. Billy melawan Brando berakhir dalam 2 ronde dengan KO. Dan tentu saja Billy kemudian menunjukkan banyak sekali perkembangan di ground gamenya. Dan sesuai dengan diskusi kita dulu waktu kita interview kira-kira 1 bulan yang lalu, Billy bilang, saya ada senjata rahasia. Siapa itu? Ternyata adalah Prof Nico Han, salah satu black belt yang malah mungkin black belt yang paling pertama yang ada di Indonesia, yang masih tentu saja dari Sinergi. Dan banyak teman-teman yang sudah lama di sini, yang teman-teman Brazilian Jiu-Jitsu dan MMA yang sudah mengenal Prof Nico Han di sini. Dan tentu saja sambil kita menunggu kita juga Gunawan yang akan menemani kita malam ini. Dan kita juga kasih salam-salam dulu. Kita juga akan salam dulu aja sama teman-teman yang ada sudah join up. Tentu saja ada Stefan Aris. Selamat malam Stefan Aris. Tentu ada juga Dwi Indra Dewa yang selalu setia menemani kita. Salam Dwi Indra Dewa. Dan kita Radio Tempur join juga, Bang. Radio Tempur ada join. Ada juga. Wah, gimana nih kalau Radio Tempur kita ajakin ketemu, kita ajak online juga? Sebetulnya saya juga Radio Tempur itu banyak yang request juga ke saya. Gimana kalau kita barengan online bareng Radio Tempur yang sudah dikenal teman-teman semua di MMA Indonesia. Dan tentu saja tapi sementara ini mungkin masih belum bisa direalisasikan. Tapi saya akan menunggu satu hari di mana saya juga bisa online bareng dengan Radio Tempur dan kita bisa kolaborasi barengan. Sambil kita menunggu Mas Gunawan bagaimana? Dan tentu saja kita juga ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah datang. Ini dia, ternyata sudah datang. Iya, dan ini dia Gunawan. Sambil menunggu, ternyata Stefan Aris bilang, "Hi Bram, it's a pleasure to share my Bali 1-month holiday bersama Prof Nico, Ed, dan Billy." Ternyata Stefan ini jadi juga salah satu sparring partner juga dan berbagi ilmu. Purple belt kita satu ini berbagi ilmu dengan Billy. Kita juga sambil menunggu juga kita menunggu Billy, menunggu Gunawan. Invited sudah ditundang, tapi kita lihat pada siapa lagi nih. Ada yang bilang Pasker 1980 hadir, Adi Saputro 21. Ada juga siapa lagi? Ada Cepu hadir, Bang. Mustafa Santoso, Calvin juga bilang hadir. Calvin tadi. Mana nih Cak Gunawan? Instagram. Gunawan. Kita ulang lagi. Sepertinya ada sedikit kesulitan. Oke, ini sambil kita nunggu, kita juga bahas aja tadi. Volkov keren gak, Bung? Keren. Jadi gini, kalau saya lihat tadi sekilas
kita bahas UFC aja sebentar sambil menunggu. Kalau Volkov tadi saya lihat dia benar-benar cakep, pukulannya kuat-kuat, akurat, dan dia memang dari dulu Volkov itu dia bisa menggunakan jaraknya. Dia kan memang tinggi, termasuk orang yang tinggi. Jadinya dari dia bisa menggunakan orang tinggi, tapi berbeda dengan Stefan Struve. Stefan Struve itu orang yang tinggi, tapi dia tidak bisa malah tidak bisa memanfaatkan jaraknya. Volkov ini dia bisa menjaga jarak menggunakan pukulannya yang jauh, straight punches, pukulan lurus. Habis itu dari jauh dia chip down, pap 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 gitu, dipukul terus dari jauh dan tentu saja pukulannya juga kuat dan akhirnya dia bisa mengalahkan si Alistair Overeem. Double cover terus. Iya, double cover terus ya si itu ya. Stefan Struve. Nah, atau si terus abis itu Frankie Edgar, nggak disangka itu. Ini Rudy Golden Boy ternyata di sini katanya live sama Billy. Saya pikir juga emang live sama Billy tadi. Coba kita ulang lagi. Gunawan. Invite. Nonton Bung Bram dulu. Nah, jadinya teman-teman gini nih, kita ada sedikit ya Bung tempatnya nyaman dulu. Apa Mas? Siap. Baru sampai rumah lagi makan dulu Bilinya. Itu ada Rudy ikutan juga tuh, Rudy Agustian. Sambil nungguin ininya, sambil nunggu online, lagi mau online juga sama Billy. Jadi kalau teman-teman misalnya nanti udah selesai mau ikutin kita, atau ada diskusi juga sama Billy juga sama Rudy, dengan Rudy Agustian. Tinggal pilih yang mana. Kita ada barengan. Wah, wis turu. Enggak, ya tadi latihan terus habis itu nyantai-nyantai Bung Bram, cuma belum sisiran gini. Belum sisiran. Wah, piye Mas kabare? Alhamdulillah baik Bung Bram. Alhamdulillah baik semuanya. Gimana nih ngelihat kemarin Fight Night Part 1. Oh, Bram, itu apa namanya? Pertandingan yang benar-benar apa istilahnya? Memukau, yang dinantikan di awal tahun benar-benar disuguhkan dengan sangat-sangat spesial. Penampilannya mereka betul-betul totalitas. Itu ya. Jadi Brandonya juga tampilnya bagus, tapi Billy tampil lebih bagus lagi gitu ya. Kurang lebih. Betul. Seperti itu, Bung. Tapi kaget loh. Saya jujur, saya pribadi kok kaget loh bener melihat Billy bisa bermain seperti itu. Kalau saya gini ya, Bung Bram, kemarin itu prediksi saya, kalau si Brando mau menang, itu dia harus ngejar satu ronde. Tapi setelah itu kan lewat ronde 1, otomatis menang siapa? Menang Billy. Cuma saya itu tahunya Billy bakalan menang KO. Waktu Billy mainnya dia stylenya dirubah menjadi taekwondo itu tadi. Dia lompat-lompat, lari ke depan. Nah itu saya yakin jadi Billy ini mau cari KO lewat kaki seperti itu. Nah si Brando sendiri itu sudah mati akal. Karena apa? Karena ronde pertama waktu dia gas ternyata kaget seperti saya, powernya si Billy banding jauh seperti itu, Bung Bram. Tapi Billy itu gede loh buat ini ya, buat kelas strawweight itu gede ya. Sempurna banget, profesional banget dia di kelas 52 ini. Iya. Mengerikan ya. Ini ternyata ada pergantian dan
ternyata yang pegang belt ini setelah pada pertahanan pertamanya terlihat semakin mengerikan ya. Betul, Bung. Betul sekali. Saya lihat Gila. memang Billy perkembangannya luar biasa. Terus ini, dia ini apa namanya? Dia ditangani sama tim yang betul-betul profesional gitu loh, Bung Bram. Jadi dia disiapkan sesiap mungkin dari jauh-jauh hari. Yang saya yang benar-benar salut itu tuh adalah bagaimana ternyata Billy ada fight campnya di Bali ya. Betul. Saya baru tahu setelah Billy menang, kan saya berteman, saya ikut, walah, pantas dia berkembangnya jauh. Kalau Billy ada bedanya Billy sama tim saya begitu, Bung Bram. Tim saya yang di Eagle itu hanya gini, hanya apa istilahnya, ingin ke sana, ingin ke sinergi sinergi BJJ, inginnya ke sana. Tapi sampai title fight berapa kali pun belum mampu ke sana. Tapi si Billy langsung ke sana, nggak ada suara, nggak ada apa. Dia sudah latihan mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Yaitu memang timnya solid, dapat komitmennya juga gitu ya, dibawa ada grappling coachnya juga. Saya juga sampai kepikiran begini nih, saya aja sampai bingung loh, tidak ada indikasi satupun ya, nggak tahu, saya setidaknya waktu saya ngeliat sosial medianya, medsosnya itu dijaga dengan hati-hati supaya tidak kelihatan kalau dia itu ke Bali. betul sekali. Ya, dijaga sekali. Dan apa tuh namanya, kalau setahu ini seingat saya nih, nggak tahu, sinergi kan udah setahu saya udah 2 kali pindah ya, dari dojo Aura gitu. Prof Nikohan waktu saya dulu terima blue beltnya kan juga masih di dojo Aura. Waktu tapi lokasinya kan juga sama-sama di deket-deket juga kan, di Canggu kan. Terus habis satu kecamatan, terus habis itu bisa apa tuh nggak kelihatan gitu kan ya. Oke, tapi kan nggak pernah mampir gitu, nggak pernah apa gitu, nggak kepikiran aja kan gym juga nggak banyak gitu loh. Kalau nggak gym juga nggak banyak kalau di Bali ya itu aja gitu, bisa aja gitu kan, bisa silent gitu, bisa tenang banget, bisa kayaknya enggak saya. Dan bukannya cuma itu, timnya juga nggak ada yang bocor. Maksudnya itu sparring partner ya. Tadi kan ada Stefan Aris juga barusan. Aris itu kan juga ternyata bilang, saya 1 bulan liburan di situ latihan bareng sama Billy sama Prof Niko. Nah, saya bilang, lu bisa juga ya jagain informasinya nggak bocor gitu. Salut, saya namanya salut. Salut tuh. Dan back mount-nya juga, jadi kalau kita lihat, kalau saya lihat juga permainannya itu back mount-nya tuh benar-benar ngeri itu nggak main-main sih, itu nggak bisa ya, lepas, nggak gampang lah palingan gitu. Ya, saya gini, waktu saya lihat si Brando dikontrol sama Billy itu, saya itu gini, sekarang si Billy perkembangannya sudah luar biasa dengan apa namanya, dengan powernya Brando. Waktu saya nge-ground Brando itu ya, Bung Bram, si masih bisa berontak gitu loh. Iya. Masih bisa lepas. Tapi si Billy ini kontrol betul, nggak bisa lepas si si Brandonya itu. Brando bener-bener nggak bisa lepas. Udah sampai panik dilempar badannya ke belakang kan. Betul sekali, sampai panik, sampai segitunya itu Brando itu. Iya. Oh, itu William bilang tuh sempat bocor di YouTube-nya Rifki Nova. Tapi ya tetap aja sih nggak banyak gitu. Mungkin itu sudah langsung ditutup gitu. Betul. Nah, tapi kalau nih kebetulan nih saya loncat-loncat aja nih. Tadi ada pertanyaan soalnya menyangkut ini. Tadi dari Dwi Indra Dewa tadi nanya.
saya loncat-loncat ke Q&A-nya deh ininya. Soalnya masih ada beberapa yang tadi ada hubungan sama diskusinya kita. Teknik apa yang pelajaran dan teknik apa yang digunakan dapat dari pertandingan Billy versus Brando untuk next menghadapi Billy? Ya ini ya Bung Bram, apa namanya, harus bekerja lebih keras lagi untuk apa namanya, untuk bisa ngimbangi si siapa, ngimbangi si Billy, harus bekerja lebih keras lagi, dan latihannya harus tepat sasaran. Kalau udah latihannya keras tapi kalau nggak tepat sasaran ya sama saja. Soalnya di MMA ini striking aja nggak cukup, saya akui itu. Latihan gulat pun cukup, karena saya juga latihan gulat sama atlet gulat juga, tetap nggak cukup. Groundnya seorang BJJ memang harus perlu saya pelajari memang. Dan kalau jadinya apa, boleh nggak, ini sorry nih, maaf kalau saya agak lancang ngomongnya, tapi bener nggak kalau saya bilang kalau Gunawan yang dulu di puncak-puncaknya menghadapi Billy yang sekarang ini saya mendapat kesan kalau Mas Cak Gunawan ini bilang tidak, Gunawan yang dulu yang pemegang sabuk itu dalam kondisi puncaknya itu bisa akan kesulitan, bahkan mungkin tidak akan kesulitan dalam menghadapi Billy yang tampil kemarin malam. Bisa jadi Bung Bram. Jadi saya akui bisa jadi Gunawan yang puncak-puncaknya kemarin kalau menghadapi Billy yang semalam bisa jadi kesulitan. Nah di situ tugas dari seorang Gunawan untuk berpikir lagi gimana mencari tempat yang benar-benar mendukung semuanya, Bung Bram. Jadi kalau dan kita ya lanjut sorry. Dan kalau untuk masalah latihan, selama ini saya rasa saya sudah ini ya, latihan memang keras, memang itu tadi loh, apa namanya, latihannya harus tepat sasaran. Tapi kalau Eagle Eye Solo itu juga sama sinergi bukan? Ya sinergi juga, cuma bedanya saya di sinergi Solo itu yang apa, di Eagle Eye Solo itu kan saya mau bertanding aja ke mana, ke Solo, mungkin kurang 2 minggu atau 3 minggu saya di Solo seperti itu. Kalau ke depannya seumpama saya ada fight untuk MMA ini, katakanlah 2 bulan atau 3 bulan dikasih tahu mau fight untuk apa, MMA, ya selama itu pula saya kalau bisa ke tempat Eagle S selama itu pula, jadi enggak apa namanya, enggak kurang 3 minggu atau kurang 2 minggu seperti biasanya. Jadinya kalau mungkin positifnya kalau kita lihat, ini kita melihat satu apa ya, bahwa MMA di Indonesia itu tuh meningkat ini kayak 2021 seperti ada satu fight yang bilang standarnya itu udah meningkat tinggi, tingkatannya itu sudah meningkat. Begitu kira-kira ya. Betul. Memang apa namanya, memang petarung-petarungnya MMA Indonesia sekarang itu sudah ini Bung Bram, sudah mulai apa namanya, enggak egois lagi. Maksudnya dia enggak, diri saya yang paling hebat, enggak seperti itu, tapi mereka mengembangkan yang lain, jadi gabung ke camp-camp atau dojo-dojo yang lain untuk menunjang performnya. Oke. Jadi ini tadi benernya sih udah ada 2 orang nih pertanyaan. Tadi ada Yoga Jeremy juga yang nanya tadi. Pertanyaannya sama juga sih tadi. Saya nggak ketemu tadi, tapi ini dia. Yang perkembangan Pak Billy dan Brando tadi sudah sempat ditanya, kita udah sempat bahas juga ya tadi. Nah, sekarang terkait sama Cak sendiri nih.
Kalau setelah ini banyak yang nanya nih dari Satya Faridi Niza juga nanya kapan baliknya, kapan turun Kenapa? lagi, kapan turun Wah, lagi. iya. Soalnya Harusnya. kemarin saya terima kabar katanya harusnya bulan Februari tanggal 20 itu katanya harusnya mau turun ya. Iya, betul. Mau turun, mau bertanding. Tapi Hmm, ternyata di Surabaya ini kan COVID masih lagi tinggi, Bung Kang. iya. Jadi kita yang di karantina, kita yang atlet persiapan pon di karantina, diminta dengan sangat untuk anteng di asrama dulu di tempat latihan. Hmm, Kita hmm. nggak boleh ikut pertandingan dulu seperti itu. Itu makanya ada satu yang batal juga kan ya. Ada yang dari Surabaya juga batal ya. Evi satu Karena tim itu sama juga ikut LV ya. LV, Evi, Evi Evi. Diana ya, sorry. Evi Diana juga gagal Hmm, karena nggak dapat izin dari ketua kami. hmm. Oke, oke. Ngerti, ngerti, ngerti. Nah, terus jadinya untuk sementara ini kapan turunnya? Kita ada ini nggak? Ada kabar nggak bisa turunnya kapan? Kalau apa namanya, kalau Surabaya sudah zona kuning boleh turun. Nah ini zona kuningnya So, kapan ini? Surabaya kan mau. jadi uh, jadi PON untuk ngikutin PON sampai dengan terjadi zona kuning nggak bisa keluar gitu ya? Iya seperti itu. Tapi nanti Oke. nanti besar harapan saya bila saya dapat kabar seumpama bulan 3 atau bulan 4 bilang puasa dapat kabar saya izin lagi. Sebisa mungkin saya Hmm. izin. Tawaran akan saya terima, saya izin dulu ke ketua. Seperti itu. Penasaran juga ya ini ya. Karena saya lihat lihat apa namanya, lihat Billy semalam itu langsung apa namanya, adrenalin saya itu langsung naik gitu loh Bung Bram. Saya langsung gini, waduh, saya langsung ingin apa namanya, ingin benar-benar ikut tanding juga biar merasakan apa atmosfernya si kelas siapa, atmosfernya kelas 52 itu sekarang seperti apa. Hmm. Itu ini namanya mental juara ya. Oh, lawan makin kuat malah makin semangat. Iya, saya lihat Billy itu langsung saya gini, wah, karena saya merasa latihan saya sudah cukup memang. Makanya saya kepingin apa, kepingin tahu gitu loh. Iya, pengen tahu juga. Habis itu bikin rencana juga pengen, supaya bisa ngalahin juga gitu kan ya. Oh, seperti itu. Karena Tantangannya, tantangannya. itu kalau apa namanya, saya rasa di kelas 52 ini untuk yang ngimbangi Billy berat. Kalau enggak orang yang gila. Kalau bukan yang apa namanya, kalau bukan orang yang benar-benar disiplinnya luar biasa, bisa lah. Saya kenapa kok kepingin apa, memperbaiki peringkat cepat-cepat itu sebelum jauh si Billy ninggal saya gitu loh. Hmm, hmm. Kalau umpamanya saya tanding memperbaiki peringkat habis pon, otomatis Billy sudah mempertahankan gelar 3 kali juara, otomatis perkembangannya kan sudah jauh sekali. Jauh gitu ya. Jauh, bukan jauh lagi tapi jauh sekali. Sudah enggak, sudah apa, ngejarnya sudah harus, kerja kerasnya harus berlipat-lipat. Hmm, 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 hmm. Jadi harus kembali cepat lah, ya. Baliknya cepat. Hmm, Betul. iya. Uh, bener-bener nih. Ya, aku juga kalau melihat semangatnya kayak gini, aku juga nggak ini nih, nggak aku juga nggak sabar nungguin nungguin Cak Gun Siap. Terima kasih, bantu doa Bung Bram nonton biar lagi. Iya, pasti, pasti. Kalau saya soalnya gini, saya doanya karena gini lah, buat saya doanya adalah gini, agar semuanya fighternya juga yang terbaik yang menang, yang dengan persiapan yang terbaik yang menang, dan bisa mengeluarkan semua kemampuan hasil latihannya dengan baik, dan tentu saja cederanya juga minim. betul Kalau sekali. saya
buat saya gini kan, pokok doanya saya mungkin di situ. Saya kalau dibilangin kalau menang, saya juga kalau bilang doain menang, gimana ya? Menang, Tapi saya doa. menang kurang. Betul doanya Bung Bram, betul itu. Kalau doanya orang kalau menang, tapi kalau menang sakit semua juga banyak Bung Bram. Iya, Wah, Kak Gun, ini ada yang kayak dari teman-teman dari IKSPI. Oh, akeh tenan. Sing Siap. itu. Ada sing sopo wae ini iki. Ada 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 Gusti Fira, siapa sopo iki? Gusti Irfan Syah ya. IKSPI so Mas Gun. Iki sing Ya, delok dulu IKS tok Mas Gun salam Jenso. Nam Jinso. Jenso. Jenso itu apa, Mas Gun? Hormat, hormat kita. Oh ini. Mm-mm. Hormat kita. Ini kebetulan sebelum kita lanjut, karena tadi ada juga yang nanya nih dari Kaltim Live, kenapa gabung di IKSPI? IKSPI. Jadi kemarin itu saya itu fight lawan dari India. Nah, waktu itu saya itu dikenalkan sama tim kreatifnya Tibuan karena saya ini kan apa namanya Mas? Dulu kan basic saya kan musuh. Basic saya terus habis itu saya dikasih julukan sama Mas Septian itu sebagai Wong Fihung. Nah, sama tim kreatif itu dicocokkan lah, saya dijodohkan lah istilahnya saya dengan KSPI Kerasakti silat, tapi arahnya bela dirinya kungfu seperti itu Bung Bang. Oke. Tapi kalau teman-temannya asik toh. Jadi ada apa bisa belajar juga banyak pendukungnya. Kayak begitu kan asik juga malah seperti itu. Betul Bung Bang. Banyak temennya gitu. Nah, ini kalau enggak kita gimana kalau kita maju ke pertanyaan-pertanyaan yang ada aja nih biar cepat kayaknya udah banyak juga nih. Tadi kayaknya udah ditegur juga ya tadi sama Cak Gun ya. Tidak oke. Iya Bung Bang. Wis tidak. Oke. Ya udah cepat aja nanya. Ada kalau nanti tadi ada dari ini ada juga ini banyak yang nanya nih ada Anjun Naibaho, ada juga Haikal juga ada yang nanya tapi nanya gimana kalau ngelihat KO-nya kemarin Gili perasaannya kan ada persaingan kemarin juga bilang katanya lebih senang kalau Billy yang menang gitu kan apa Iya. bilang pecicilan ya gitu. Ya, kecicilan. Nah, jadi gini Bung Bram, saat siapa itu si Brando kalah KO sama siapa sama Billy itu kan saya sudah jauh-jauh hari kan waktu sama live sama Bung Bram kan saya sudah memang jagokan si Billy. Billy. Karena Billy perkembangannya sangat pesat. Jadi waktu lihat Brando kalah KO saya cuma ya perasaan biasa aja. Kalau seneng kayak apa sih enggak. Karena namanya pertarungan, seorang petarung apapun bisa terjadi sama diri kita gitu loh Bung. Jadi saya itu gimana ya, saya lihat Brando waktu kalah kemarin justru saya prihatin sama Brando. Seharusnya gini, terserah dia mau bangun karakternya dia seperti apa, itu terserah. Karena dia mau membangun dirinya dia kayak Conor McGregor model kayak apa itu haknya dia karena itu pribadinya dia. Tapi sebelum seperti itu alangkah baiknya dirinya juga dipersiapkan. Gitu. Jadi sebagian orang kan nggak apa namanya malah nggak apa gini ngapok no gitu loh Bung Bram kon kapok kan ada yang kayak gitu kalau saya enggak yo sesuai apa namanya
sesuai amal dan perbuatan. Latihanmu kurang, kamu banyak entertainnya toh, keluar-keluar apa toh, yang dapat jelek kan dia bukan saya, seperti itu kalau saya. Terus terang saya prihatin, lebih baik daripada kamu keluar-keluar, ya kamu boleh keluar-keluar seperti Coach Theodoris Ginting sama Ko Ahong, keluar-keluar nggak apa-apa. Kenapa? Beliaunya 3 bulan mempersiapkan telpet lawang Ko Ahong. Coach Theo ini betul-betul latihan disiplin di Bali, bukan cuma sekedar joget-joget nyanyi-nyanyi kayak statusnya Brando gitu. Malah tadi saya ada pertanyaan dari nih sebentar nih, ini aku tak golek ke ini pertanyaan nih. Francisco Ponto tadi ada nanya, sampai ada yang nanya, bener gak Brando tidak melakukan persiapan melawan Billy? Sampai ada yang punya kesan seperti itu gitu tadi bahkan. Jadi gini Bung Bram, saya yang sudah menghadapi, saya yang sudah pernah bertanding sama Brando 2 kali, dan saya yang sudah menang, alhamdulillah dikasih kemenangan melawan Brando, itu saya tahu kualitasnya Brando. Dan terus saya kan istilahnya Brando di Wushu itu kan junior saya Bung Bram. Yeah. Jadi di saat dia bertanding, saya itu tahu kemampuannya dia itu seperti apa gitu loh. Terus dia menghadapi lawan itu seperti apa, seperti itu. Jadi memang kalau dibilang Brando nggak persiapan itu salah. Brando persiapan kok. Dia persiapan baik di mana? Di Bali MMA. Waktu sebelumnya dia lawan Daniel Chandra, dia juga persiapan di Bali MMA. Nah, cuma memang apa namanya? Memang kapasitasnya si Brando itu cuma segitu gitu loh Bung Bang. Kalau dinaikkan, kalau mau dinaikkan di 5 dinaikkan kayak apapun susah. Karena apa? Di olahraga bela diri, postur itu kan mempengaruhi Bung Bang. Nah, seperti itu. Kita lihat perbandingannya si siapa? Brando sama Billy. Bukan begini lagi perbandingannya Bung Bang. Ini atau ini Brando, bukan begini perbandingan, tapi perbandingannya sudah begini. Nah, ininya Billy segini gedenya, Brando cuma segini, ya hilang kepalanya Brando, seperti itu. Jadi perbandingannya sudah apa? Sudah jauh. Kalau saran saya, daripada Brando cuma ngoyak-ngoyak ya, bahasanya orang Surabaya, ngoyak-ngoyak biar rame di kelas 52. Kalau dia memang mau prestasi dan pengen apa, dan pengen pegang sabuk, yo alangkah baiknya dia turun kelas di 48 karena standarnya dia memang segitu. Wushu dulu 48 juga kan dia? Sekarang tetap 48 Bung Bram. Sampai sekarang pun 48. 48. Itu pun dia belum pernah yang apa namanya, yang prestasinya yang wow seperti yang lainnya loh, masih biasa menurut saya. Tapi di situ juga ada Ade Permana kan. Tapi mungkin juga kalau kita pikir ya, Ade Permana sendiri kan juga bukan orang yang, ya gini lah, kalau trash talknya sementara perlu bantuan marketing, kalau saya bilang perlu bantuan orang yang bikin woro-woronya gitu. Dan mungkin ini Brando justru bisa menempatkan posisinya di sini. Dia untuk bikin woro-woro. Kalau saya bikin video juga atau saya bikin lihat video-videonya, woro-woronya kalau Brando ada. Mau jelek, mau pecicilan, mau apa, ada. Bisa, dia bisa. Mungkin ini justru pasangan yang tepat kalau dari sisi promotor. Mungkin. Biarpun kalau Bung Bram tanya, di situ ada Ade Permana. Kalau ditanyakan ke saya, Brando sama Ade Permana, ya tetap masih Ade Permana. Cuma seru. Tapi Ade Permana. Cuma seru, mungkin bisa sampai 5 ronde, gitu loh. Cuma seru, bisa sampai 5 ronde. Tapi kalau dia paksakan di kelas 52, ya sampai segitu-segitu aja. Mentok ronde ketiga sama saya, sama Billy kemarin, gitu aja. Seperti itu. Nah, terus ini kebetulan nih, kalau ada nggak, kalau misalnya nih Brando kan sudah turun
sudah kalau misalnya nih Brando turun kelas, ada nggak misalnya lawan yang buat Cak Gun nih, maunya lawan siapa kalau kalau misalnya nggak dapat langsung, kalau misalnya kan harus lawan kontender dulu, kalau misalnya harus kontender atau perbaikan peringkat dulu. Saya dikasih siapa saja manut, Bung Bram. Karena Manut ya. saya sebagai seorang petarung istilahnya siap gitu loh, siap. Karena kita apa namanya? Saya selalu menempatkan diri gini, kita sebagai seorang petarung tuh enggak punya banyak pilihan. Pilihannya latihan, Mm-mm. bertanding, prestasinya kemenangan ya kekalahan itu tadi, prestasinya seperti itu. Jadi kalau seumpamanya saya disuruh milih lawan-lawan gini, kayaknya kok saya enggak ada hak gitu loh. Siapa saya gitu. Mm-mm. Saya Mm-mm. siapa aja saya manut. Mm-mm. Nah, selama saya mau dikasih siapa saja saya manut itu, saya ya wajibnya saya mempersiapkan sebaik mungkin seperti itu. Mm-mm. Mm-mm. Ya, ya. Jadi kita tunggu aja sampai lampu kuning, sampai status merahnya keluar, selesai dan turun ke kuning. Nanti kita bisa tanya ya. Ya Ini betul. saya ada pertanyaan. Dan sampai saat itu kita belum ada jawaban next fight kapan atau lawan siapapun, nggak ada gitu ya. Belum. Kecuali Belum. kalau memang apa namanya Bung Bram, Surabaya belum Hmm. zona kuning. Berarti ya Bispon saya bisa main MMA lagi. Hmm. Tungguin zona kuningnya ya. Iya. Hmm. Oke, ini saya ada pertanyaan juga nih. Mungkin ada teman banyak nih. Ada teman juga nanya. Mana nih tadi? Ini Imen Katarigan Bali MMA sekarang punya rival yaitu Sinergi MMA kalau buat kategori camp pasca kemenangan Billy. Mungkin nggak juga kali ya kalau saya bilang. Karena gini nih, mungkin kalau teman-teman semua yang udah ikut jujitsu lama tahu bahwa yang membawa ke sini kan adalah Prof Dedi, kemudian mengajak Prof Dedi, habis itu ngajak Prof Nikohan. Jadi sebetulnya itu kalau kita lihat semua orang-orang pemain lama jujitsu yang ada di sini itu rata-rata juga ngakarnya apakah ada ketiga orang, pasti kenal ketiga orang. Apakah itu satu ke Prof Dedi atau ke Prof Dedi, Prof Niko, atau satu lagi atau ini Prof Martin Hartono dari yang itu. Jadi cuma ada dari yang sekarang ada di Smash Gyms gitu. Jadi tiga orang semuanya juga akan ngakarnya ke tiga orang ini, mayoritas lah, kebanyakan. Ya, Jadi kalau dibilangin ketemu persaingan baru, nggak juga. Sinergi itu kalau mau dilihat akarnya lagi, Prof Francino dan Prof Max itu juga dapat sapu hitamnya juga dari sinergi. Jadi ya nggak lah gitu. Apakah kembali? Mungkin nggak juga, mungkin karena fokusnya juga tim. Kalau kita lihat ya, kita lihatlah prestasinya dari campnya Pitbull, dari campnya Warrior juga banyak gitu. oh, betul Bung Bram. Hmm, itu hanya cukup menjelasin aja gitu. Jadi untuk menjelaskan teman-teman yang mungkin baru nih, mungkin yang ya nggak jelas lah, mungkin nggak pernah dengar sinergi itu apa gitu. Tapi sebetulnya ada di belakang layar gitu. Oke, mungkin perkembangan Billy kapan ambil sabuk. Ini saya soalnya pertanyaannya banyak nih. Nah, kayak rasanya sudah habis nih kita pertanyaannya. Dan saya juga pikir ya, kalau ngelihat tadi Cak Gun udah dipanggil-panggil, saya rasa saya juga mau cepat. Mungkin ada pesan-pesan mau cepat aja kita, nggak usah sampai full 1 jam. Mungkin Oh, ada pesan. aman Bung Bram, cuma tadi bapaknya Ah, pamit tadi yang pengurus camp ini loh. Pamit. oh, pengurus campnya pamit. Oke, mau kita terus lagi, tapi kebanyakan uh, ini ada nanya. Oh, ini yang ternyata kemarin tadi yang nanya. Untuk Bung Bra beda camp Brando sama Sinergi. Oh, itu tadi udah dijawab. Sorry, sorry. Maaf. Tadi udah dijawab. Sinergi sama Bali MMA. Lawan berikutnya, rematchnya, semuanya. Rata-rata kita sudah jawab semua. Uh,
Brando Part 3 rematch itu nggak bisa dijawab perasaannya. Kapan mah ngerebut sabuk lagi ya, ini tadi udah dijawab. Ya udah, kita rasanya udah pertanyaannya udah pada dijawab semuanya juga. Ini Steve Suwardi juga masuk ya, katanya enggak juga. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Mungkin Cak Gun mungkin ada ngomong apa-apa sama penonton, sama teman-teman semua yang lagi nonton. Ya, untuk teman-teman siapa? Teman-teman pecinta One Pride MMA ya, para pecinta seni bela diri khususnya, terima kasih apa berkat dukungan dan support kalian, berkat apa namanya, jari-jari manisnya yang membangun, kurang ini kurang itu membuat saya pribadi juga berpikir, oh ya, kurang saya seperti ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan untuk para pecinta bela diri juga, kalau memang Anda punya pemikiran yang lebih bagus, lebih berkembang, bisa bisa anak didiknya itu diikutkan pertandingan yang yang sekemampuan, maksudnya selevel dulu baru bisa mengikuti One Pride. Jadi bukan sekedar bukan sekedar seperti tawuran gitu, karena bela diri ini tentang seni. Itu aja Bung Bram, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Bagi para pecinta seni bela diri, mohon maaf bila ada salah kata yang menyinggung. Ya udah, Cak Gun, terima kasih banyak juga buat buat waktunya kembali. Panggilannya juga last minute banget, baru siang sore ini baru aku hubungin. Aku yang terima kasih banget bisa ngisi waktu atas waktunya juga. Dan tentu aja aku kasih doanya supaya selalu latihannya bisa sukses terus dan sehat terus tentu aja. Dan tentu aja buat teman-teman semua yang sudah ngikutin di sini, terima kasih udah ngikutin Ngobrol Seru MMA, dan tentu aja kita sampai jumpa lagi pada kesempatan yang berikutnya. Terima kasih semuanya. Ya Gun, terima kasih juga. Terima kasih sekali. Siap, mohon izin pamit dulu. Mohon izin pamit dulu.